Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kisah Para Rasul yang pertama, ayat ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tema renungan saat ini adalah ramah di segala tempat. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang ibu yang hendak masuk ke kantornya, dan ia menabrak seorang bapak di depannya. Secara spontan ibu itu berkata dengan ramah kepada bapak tersebut, "Maafkan saya ya Pak, saya tidak sengaja menabrak bapak." Si bapak pun berkata dengan sopannya, "Maafkan saya juga Bu, karena saya tidak melihat ibu." Akhirnya mereka berpisah dan mengucapkan selamat tinggal. Sore harinya ketika si ibu telah sampai ke rumah dan sedang memasak makan malam untuk keluarganya, anak laki-lakinya yang kecil berdiri diam-diam di sampingnya. Ketika ibunya berbalik, hampir saja sang ibu menabrak anaknya. "Minggir!" kata sang ibu dengan marah. Anaknya pun pergi dengan hati yang sedih. Ketika sang ibu doa malam untuk tidur, dengan halus Tuhan berbicara kepadanya, "Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak kamu kenal, etika kesopananmu kamu gunakan. Tetapi terhadap anak yang kau kenal dan kau kasihi, engkau justru berlaku sewenang-wenang. Coba lihat ke lantai dapur. Engkau akan menemukan beberapa kuntum bunga di dekat pintu. Bunga-bunga itu telah dipetik sendiri oleh anakmu. Anakmu berdiri tanpa suara supaya tidak menggagalkan kejutan yang akan dibuat untukmu. Bahkan kamu tidak melihat matanya yang basah saat engkau berkata kasar kepadanya." Seketika itu juga sang ibu merasa malu pada dirinya sendiri dan air matanya mulai menetes. Kemudian ia masuk ke kamar anaknya dan berlutut di dekat tempat tidurnya. "Bangun nak, bangun," katanya. Anaknya pun segera bangun dan memandang ibunya yang membawa bunga-bunga di tangannya. Sang ibu berkata, "Apakah bunga-bunga ini engkau petik untuk ibu?" Dengan senyum mungilnya dan tanpa rasa dendam, ia menjawab, "Aku menemukannya di taman belakang, lalu aku memetiknya karena bunga-bunga itu cantik seperti ibu. Aku tahu ibu akan menyukainya, terutama bunga yang berwarna biru." Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering kali bisa bersikap ramah dan lembut kepada orang yang mungkin tidak kita kenal atau yang baru saja kita kenal. Namun berbeda jika kita bertemu dengan orang-orang yang setiap hari ada di sekeliling kita. Padahal kita seharusnya bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu dengan mengasihi mereka atau bersikap ramah terhadap mereka. Karena firman Tuhan berkata, "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jadi sudahkah kita siap untuk menjadi saksi Kristus dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu?
Jangan hanya bersikap ramah dan baik terhadap orang yang mungkin hanya sesekali kita jumpai. Namun, mari juga kita bersikap lebih baik dan ramah terhadap orang yang berkali-kali kita jumpai. Karena percuma saja kita menjadi saksi yang baik bagi orang yang jauh di sana, bila yang dekat kita justru menganggap kita sebagai batu sandungan. Mari kita bangun karakter ramah kepada siapapun dan dimanapun, agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat, kesabaran, dan kerendahan hati, agar sikap dan perkataan yang keluar dari mulut kami dapat membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka mampu mengatasi setiap kesulitan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.